Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ibu-ibu udah pada ngantuk belum? Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladhi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. معالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang saya hormati para kiai, asatidzah, para tokoh agama, para sesepuh, kemudian pengurus masjid, ketua DKM, dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kondang Jaya, yang insya Allah desanya semakin kondang semakin jaya. Untuk agamanya, untuk ekonominya, untuk sosialnya, semuanya semakin kondang dan semakin jaya. Amin Allahumma amin. Jaya bukan cuma di dunia tapi bahkan sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang saya hormati Bapak Dewan, Bapak Dedi, semoga insya Allah bisa membantu masyarakatnya, bisa memperjuangkan aspirasi masyarakatnya, dan menjadikan Desa Kondang Jaya dan sekitarnya jauh lebih maju, jauh lebih makmur. Kita doakan seluruh pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana, yang insya Allah akan menjadi pemimpin yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Yang pertama, marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan kenikmatan yang besar Allah berikan pada malam hari ini, kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai manusia-manusia pilihan Allah.
Ini kita tanpa kita sadari, kita duduk di sini, Allah jadikan kita semua sebagai manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini bukan cuma 1-2 orang, bahkan ribuan orang banyak yang sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi Allah pilih kita semua pada malam hari ini. Kita duduk di sini untuk memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi Bapak Dewan menyampaikan, luruskan niat kita. Kita duduk di sini, niat yang pertama adalah i'tikaf di masjid. Kemudian yang kedua, niat kita untuk menuntut ilmu. Karena barang siapa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, insyaallah Allah mudahkan jalannya nanti masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian nikmat yang besar yang Allah berikan, dan ini nikmat yang terbesar, yaitu Allah berikan nikmat iman dan Islam. Ini sudah harus kita syukuri. Semoga nikmat iman dan Islam ini akan terus menempel di diri kita, nempel di hati kita, zahir dan batin ada di diri kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tercurah atas junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang pada malam hari ini kita peringati hari kelahirannya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang mana dengan adanya Nabi Muhammad kita bisa mengenal Allah. Yang mana dengan adanya Nabi Muhammad kita bisa tahu iman. Yang mana dengan adanya Nabi Muhammad kita bisa kenal Islam. Yang mana dengan adanya Nabi Muhammad kita tahu Al-Quran. Yang mana dengan adanya Nabi Muhammad kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Semua sumber itu muncul melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah wajar, sudah sepatutnya lah untuk kita terus menerus membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan manusia untuk melakukan sholat. Allah sholat tidak? Tidak. Allah perintahkan manusia untuk berpuasa. Allah puasa atau tidak? Tidak. Allah perintahkan manusia untuk berzakat. Allah zakat tidak? Allah perintahkan manusia untuk haji. Allah haji tidak? Semua yang Allah perintahkan kepada manusia, tidak ada yang Allah lakukan. Tapi ada satu hal yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, tapi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman dan Allah lakukan, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang dipanggil oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah, diperintahkan untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka andaikan kok kita tidak mau bersolawat, kita tidak mau bersolawat kepada baginda Nabi, koreksi diri kita.
Apakah iman kita lemah sehingga kita tidak mau membaca sholawat? Ataukah masihkah ada iman di diri kita sampai kita tidak mau membaca sholawat? Karena yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah semua yang ada di sini, bahkan masyarakat sekitar sini yang hadir ataupun yang tidak hadir, semua termasuk orang-orang yang terus-menerus membaca salawat kepada baginda Nabi. Dan insya Allah semoga nanti kelak di akhirat dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini adalah peringatan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi? Buat apa kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi? Untuk apa kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad? Untuk apa? Yang pertama, ini adalah termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengagungkan syiarnya Allah, yaitu dengan kita mengagungkan baginda Nabi. Karena baginda Nabi yang telah membawa risalah kepada kita semua, yang telah menyampaikan sesuatu yang hak, yang telah mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita mengagungkan sumber risalah. Maka dari itu, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, itu tanda bukti ketakwaan di dalam hati. Maka semoga kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kemudian juga termasuk syiarnya Allah Ta'ala, kita duduk di masjid ini, kita menghidupkan masjid ini. Ini termasuk syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan demi kenikmatan begitu banyak Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Insya Allah kita semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebelum saya membahas tentang baginda Nabi Muhammad SAW, kita sering dengar entah itu ustaz, entah itu kiai, entah itu dai mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan bersyukur? Apa hanya kita mengucapkan alhamdulillah, 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 cuma seperti itu? Itu namanya syukur bil lisan. Kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi syukur ini atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, begitu besar. Contoh, kita kupas kenikmatan Allah. Kita duduk di sini dari pagi beraktivitas. Kita tiap hari menghirup yang disebut oksigen. Tarikan nafas kita, ada oksigen. Kemudian kita keluarkan lagi, narik lagi, terus setiap saat. Bapak, ibu pernah lihat ada orang di rumah sakit, hidungnya ditutup pakai oksigen? Dilihat kasihan tidak orang begitu? Kira-kira kalau di rumah sakit seminggu berapa tuh duit yang harus dibayar? Jangan bicara ke BPJS, ini hitung-hitungan dulu. Bicaranya hitung-hitungan dulu ya. Kira-kira kalau seminggu berapa duit yang harus dibayar? 1 juta, 5 juta, 10 juta, atau berapa? Singkat cerita mahal. Betul tidak mahal? Kira-kira kalau bapak, ibu hadirin semua, dari dulu lahir sampai sekarang, kalau diminta suruh bayar sama Allah Ta'ala, kira-kira bisa bayar enggak? Bisa nggak bayar? Berapa oksigen yang sudah kita hirup dari Allah Ta'ala? Mampukah kita membayar oksigen itu? Ternyata kita tidak mampu. Kemudian Allah ciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar aku ciptakan manusia itu di dalam sebaik-baiknya bentuk, di dalam sebaik-baiknya ciptaan.
Ada rambut yang di atas bisa panjang terus, tapi ada alis kalau dicukur nanti panjang sedikit berhenti. Siapa yang nentiin coba? Ini ada bulu mata, kalau habis dipotong nanti panjang, tapi ada batas tertentu habis itu stop segitu. Siapa yang nentukan kalau bukan Allah Ta'ala? Apa kita pernah alis stop dong? Pernah nggak? Ternyata tidak. Posisi ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala dengan sebegitu sempurnanya. Orang hidup di dunia, supaya manusia bisa hidup dengan sehat, maka orang itu butuh ada darah di dalam tubuh kita. Tapi untuk terproduksinya darah, maka butuh makanan, betul tidak? Karena manusia butuh makanan, maka harus ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Pernah nggak kita minta, ya Allah siapin lubang dong supaya makanan bisa masuk ke tubuh kita? Kita tidak pernah minta begitu. Allah siapkan mulut kita, siapin lubang, akhirnya makanan bisa masuk ke mulut. Tapi ternyata makanan macam-macam tuh, ada yang panjang, ada yang pendek. Akhirnya Pak, Allah siapkan gigi buat alat pemotong. Pernah kita minta, ya Allah tumbuhin gigi saya dong, lagi bayi, pernah nggak begitu? Tidak. Ternyata makanan pun ada yang lunak, ada yang keras. Allah siapkan gigi taring untuk memecah, akhirnya pecahlah makanan. Enggak cukup itu juga, Allah siapkan alat penggerus, yaitu gigi geraham disiapkan. Digerus tuh makanan, akhirnya makanan menjadi lembut. Kemudian untuk makan harus ada selera makan. Allah siapkan indera perasa. Kita bisa rasakan pahit, manis, asam, pedas dan sebagainya. Akhirnya makanan masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam perut makanan harus dihancurkan lagi. Kalau ibu-ibu masak, biar tulang itu menjadi lunak, daging menjadi lunak, mesti dimasak pakai apa coba? Presto. Ternyata Allah siapkan panci presto di perut kita. Itu di perut ibu-ibu ada panci prestonya itu. Cuman bedanya panci presto manusia itu butuh api, butuh kompor, butuh gas, butuh pemanas. Tapi panci presto yang Allah siapkan tidak pakai kompor, tidak pakai api, tidak pakai alat apapun. Allah ciptakan di lapisan lambung, yang mana lambung itu ada 4 lapisan. Lapisan terdalam itu namanya mozula. Mozula itu bisa mengeluarkan asam klorida dan pepsin menjadi panas yang sangat tinggi. Hancurlah makanan di lambung itu. Makanya kalau orang kebanyakan makan, efeknya tenggorokannya panas. Kemudian efeknya apa? Naiknya uap panas dari dalam perut, naik akhirnya melemahkan saraf-saraf otak. Maka orang kebanyakan efeknya ngantuk. Canggih gak Allah ciptakan begitu? Ada pabrik super canggih di diri kita ini. Kemudian setelah itu terpisah sari-sari makanan, diserap, ada yang diproses menjadi darah. Kemudian dikirim dari sumsum tulang belakang sampai ke paru-paru, sampai ke jantung. Dari jantung start, ayo kita mulai perjalanan yang jauh, yaitu harus menempuh perjalanan jauh sarafnya manusia sejauh 90.000 kilometer panjangnya saraf manusia. Panjang nggak kira-kira? Gambaran panjang itu begini. Bapak Ibu lihat bumi gede nggak? Ternyata bumi yang kita anggap gede, yang kita anggap besar, diameter bumi ternyata cuma 12.746 kilometer. Ini diameter bumi. Sedangkan saraf manusia 90.000 kilometer.
berapa kali lipat daripada diameter bumi coba. Andaikan saraf manusia itu dikeluarkan, mungkin bisa jadi bumi ini cuma dilingkari sama saraf manusia bisa diikat. Itu di tubuh bapak sama ibu. Maka dari itu apa? Supaya darah ini bisa mengalir di saraf-saraf dengan baik, malaikat bekerja dengan baik, Allah tetap jaga diri kita. Ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar darah ini makhluk-makhluknya Allah yang ada di tubuh kita semua bisa berjalan dengan baik. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah pun ciptakan jari, ada jempol, jari telunjuk, jari tengah, ada jari manis, sebagainya. Ini luar biasa Allah ciptakan. Ibu-ibu kalau jarinya cuma satu bisa bikin sambal tidak? Ayo, jarinya satu doang bisa bikin sambal tidak? Dua bisa nggak? Megang begini, megang apa? Ulekan. Megang begini bisa nggak bikin sambal? Susah. Tapi kalau lima-limanya megang begini bikin sambal gampang ternyata. Sempurna. Dan ini fungsinya macam-macam. Ini untuk muji orang. Ya Allah, Bapak orang yang baik, silakan Pak. Ini muji orang. Ini untuk menunjukin arah. Nah sekarang ini banyak yang salah. Ini jari ini untuk menunjukin arah. Itu barat, timur, utara, selatan. Rumahnya sebelah situ Pak. Ini buat nunjukin arah. Tapi zaman sekarang banyak orang jari digunakan untuk nunjuk aib orang. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kita nggak sadar sebenarnya kalau nunjuk pakai jari tuh orang itu jelek. Sebenarnya siapa yang jelek? Sebenarnya yang jelek kita ini. Coba kalau yang jelek salah satu, benar kan? Ini ke kita berapa ini? 3, berarti jelekan siapa? Jelekan kita. Kalau kita nunjuk aib orang berarti kita lebih jelek daripada orang yang kita tunjuk. Yang kita tunjuk cuma 1 kejelekannya, tapi kita ada berapa? 3. Berarti jelek yang nunjuk apa jelek yang ditunjuk? Tapi ini ingat ibu-ibu, jangan setelah besok, ini setelah pengajian ini, besok kalau nunjuk aibnya orang aja, ih bapak mah jelek. Yang begitu ya, jangan suka nunjuk aibnya orang karena itu tidak baik. Ini termasuk akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad jangankan nunjuk aib orang, mencaci orang, nyaci makanan aja nggak pernah. Tidak pernah Rasulullah mencaci makanan. Maka malam hari ini setelah kita bersyukur kepada Allah, kita jadikan mata kita bersyukur kepada Allah untuk perbanyak membaca Al-Quran. Telinga kita, ayo kita jadikan bersyukur kepada Allah. Sering dengar-dengar nasihat orang-orang saleh, sering dengar cerita-cerita orang-orang saleh, sering dengar ayat-ayat Al-Quran, sering dengar tentang ceritanya Rasulullah, sering dengar tentang akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita menjadikan mulut kita bersyukur kepada Allah, sehingga mulut kita banyak untuk membaca Al-Quran, mulut kita perbanyak untuk membaca zikir, mulut kita perbanyak untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wujud kita bersyukur. Kaki kita langkahkan datang ke majelis ta'lim, datang ke majelis ilmu, datang ke masjid. Ayo kita langkahkan ke jalan-jalan yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, pada malam hari ini saya akan bercerita tentang akhlaknya Nabi Muhammad. Cerita tentang sejarah orang yang sangat kita cintai dan orang yang sangat mencintai kita semua, yaitu junjungan kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad
adalah salah satu manusia yang tidak pernah rela dan tidak pernah ridho dan tidak pernah ikhlas melihat salah satu dari umatnya hidup sengsara entah di dunia apalagi di akhirat. Ini Nabi Muhammad. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tawaran oleh Allah Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya Muhammad, mintalah kepadaku, akan aku berikan apa yang kau minta ya Muhammad, sampai engkau ridha, sampai engkau puas. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak meminta gunung menjadi emas. Nabi Muhammad tidak menjadi orang yang punya jabatan tinggi. Nabi Muhammad tidak meminta untuk menjadi orang yang kaya raya. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad? Ya Allah, inilah Allah wa wahidun min ummati dakhalan nar. Ya Allah, aku tidak akan pernah ridha ya Allah salah satu dari umatku masuk ke dalam api neraka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu cinta kepada kita. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan bercerita sedikit serius karena ini cerita tentang kecintaan mahabbahnya Rasulullah kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir bulan Safar, Rasulullah mulai sakit. Kemudian setelah masuk bulan Dzulhijjah, kemudian sampai mendekati 12 sampai di bulan Rabiul Awal, sampai mendekati di tanggal 12 Rabiul Awal, datang malaikat Israel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bedanya Nabi Muhammad sama kita, manusia biasa. Kalau kita mah Israel saat datang waktunya dijabut nyawa mencabut aja, ya enggak? Tapi Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Israel. Ya Rasulullah, inna Allah ya'muruni an uti'a kulla amri. Ya Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan aku datang kepadamu ya Rasulullah, dan aku diperintahkan untuk taat atas perintahmu. In amartani bi qabdi ruhi qabtu wa illa taraktu wa arji'u. Kalau engkau memerintahkan aku untuk mencabut nyawamu ya Rasulullah, akan aku laksanakan. Tapi kalau engkau enggan ya Rasulullah, aku akan pergi dan aku kembali kepada Allah Ta'ala. Ini Nabi Muhammad mau dicabut nyawa, permisi dulu malaikat Israel. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, Aina Jibril, di mana malaikat Jibril? Datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril. Wahai Jibril, nanti siapa yang akan memperhatikan umatku kalau aku tidak ada, wahai Jibril? Nabi Muhammad menangis memikirkan kita menjelang wafatnya Rasulullah. Kemudian setelah itu kembali malaikat Jibril kepada Allah Ta'ala dan diberi kabar gembira, Bashir Habibi Muhammadan, berilah kabar gembira kepada Muhammad kekasihku bahwa aku tidak akan pernah menyia-nyiakan umatnya selama-lamanya, kata Allah Ta'ala. Wa Bashir Habibi Muhammadan annahu awwalun nasi khurujan minal ardi idza bu'ithu. Berilah kabar gembira kepada Muhammad kekasihku bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang akan aku bangkitkan di hari kebangkitan. Wa sayyiduhum idza jumi'u, dan aku jadikan Nabi Muhammad adalah pemimpin ketika seluruh manusia dikumpulkan. Wa annal jannata, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya surga muharramatun ila sa'iril umami, diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk seluruh umat sebelum Nabi Muhammad beserta umatnya masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Insya Allah kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad, dan kita bersama rombongan Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Setelah itu al-an qarrat ayn,
Kalau demikian tenang hatiku, Ar-Rafiqal A'la. Aku memilih bersanding dengan Allah. Menangis Sayyidatina Aisyah. Ya Allah, idzan la yakhtaruna. Kalau demikian Rasulullah tidak memilih kita, tapi Rasulullah memilih bersanding dengan Allah. Menangis Siti Aisyah waktu itu. Kemudian para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah semuanya menangis. Dicabut nyawanya Rasulullah perlahan. Rasulullah mengeluarkan suara disetop malaikat Israel. Ya Israel, apa seperti ini kau mencabut nyawa hamba-hamba Allah? Kata malaikat Israel, ya Rasulullah, ini aku sehalus-halusnya mencabut nyawa, karena engkau adalah sebaik-baiknya makhluk. Engkau khairu khalqillah, engkau habibullah, engkau kekasih Allah. Ini aku sehalus-halusnya mencabut nyawa. Menangis Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah mengadakan tangan, ya Allah, cabutlah nyawaku sesakit-sakitnya, asal umatku tidak merasakan sakit sakaratil maut. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah. Bahkan riwayat lain menyatakan, separuh dari sakitnya dicabut nyawa umatku, aku tanggung ya Rabb. Ini Rasulullah mau meninggal masih ingat kita, masih doain kita, masih kepingin supaya kita hidupnya nikmat, hidupnya selamat. Kurang bagaimana Rasulullah cintanya kepada kita. Kemudian waktu itu semua sahabat menangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis, merasa kehilangan orang yang sangat dicintai. Bahkan Sayyidina Umar dengan garangnya Sayyidina Umar, karena merasa kaget, shock saat itu, menyatakan, man qala anna Muhammadan mat darabtu unuqahu bisayfiha. Siapa yang menyatakan kalau Muhammad telah meninggal, aku penggal kepalanya dengan pedangku ini. Karena saking kagetnya dapat kabar bahwa Nabi Muhammad telah meninggal. Kemudian setelah itu Sayyidina Bilal bin Rabah setiap suruh adzan saat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, blak, gak bisa lanjutin, pingsan. Saking mahabbahnya para sahabat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cintanya Rasulullah kepada kita. Sekarang apa balasan kita kepada Nabi Muhammad? Rasulullah telah mengajak agar kita selamat di hadapan Allah. Rasulullah telah mendidik agar kita berakhlak. Rasulullah telah mengajarkan agar kita semua hidupnya tentram. Rasulullah telah mengajarkan agar kita hidup semua bahagia. Apa timbal baliknya kita kepada Rasulullah SAW? Maka pada malam hari ini, peringatan malam hari ini adalah peringatan agar kita tahu bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita dan apa yang telah dididik oleh Rasulullah untuk kita. Sampai pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dengan kondisi menangis. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, kenapa engkau menangis? Aku lihat engkau begitu sedih. Betul ya Rasulullah, karena pada hari ini aku dan para malaikatnya semua merasa ketakutan. Kenapa? Karena saat inilah Allah menyalakan bara api neraka. Ketakutan semua para malaikat. Kemudian setelah itu tadi ceritakan kepadaku bagaimana kondisi neraka dan untuk siapa neraka itu. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, neraka yang paling bawah untuk orang-orang munafik. Semoga kita semua tidak ada yang termasuk orang munafik. Kemudian tingkatan berikutnya untuk para penyembah berhala. Kemudian tingkat berikutnya untuk siapa? Tingkat berikutnya untuk para penyembah matahari dan bintang.
Kemudian berikutnya untuk siapa? Berikutnya untuk orang Yahudi. Kemudian berikutnya untuk siapa? Berikutnya untuk orang-orang Nasrani. Kemudian berikutnya untuk siapa? Malaikat Jibril diam dan menangis. Ya Jibril, ceritakan kepadaku untuk siapa itu yang terakhir. Tidak berani menjawab, terdiam malaikat Jibril. Dipaksa lagi, ya Jibril, ceritakan kepadaku siapa yang terakhir itu. Sambil menangis malaikat Jibril menyatakan, untuk umatmu ya Rasulullah, yang dia pernah melakukan dosa dan dia belum sempat bertobat ketika akhir hayatnya. Langsung Nabi Muhammad pingsan. Saking kagetnya, saking tidak relanya untuk kita sengsara, Nabi Muhammad sampai pingsan. Dipangku oleh malaikat Jibril, diusap dadanya sampai siuman Nabi Muhammad dari pingsannya. Kemudian ketika bangun dari pingsannya, Nabi Muhammad melakukan sujud. Sujudnya Nabi Muhammad sambil menangis. Menangis, ya Allah, ummati, ummati. Sampai 3 hari Nabi Muhammad sujud kepada Allah. Hanya bangun ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, Nabi Muhammad bangun ngimamin sholat, balik lagi sujud lagi dan menangis seperti itu Nabi Muhammad. Ini cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mentok pintunya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apakah engkau izinkan aku untuk bisa masuk ke dalam rumahmu? Tidak dijawab oleh Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar pergi sambil menangis karena tidak dibukakan pintu oleh Nabi Muhammad. Bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, izinkan aku masuk ke dalam rumahmu ya Rasulullah. Tidak dijawab oleh Rasulullah. Pulang Sayyidina Umar sambil menangis, bercerita kepada Salman. Datang pula Salman kepada Rasulullah, pun sama, tidak dibukakan pintu oleh Rasulullah. Pulang Salman sambil menangis dan bercerita Salman kepada putrinya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Dan Siti Fatimah datang kepada Rasulullah, diketuk dengan lembutnya suara Siti Fatimah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai bapakku, aku Fatimah, anakku. Akhirnya baru silakan masuk. Dibukakan setelah 3 hari Nabi Muhammad sujud menangis. Siti Fatimah masuk, dilihat wajahnya Rasulullah sudah pucat, badannya kurus saat itu. Menangis apa yang disebut oleh Nabi Muhammad, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, aku tidak rela ya Allah umatku ada di dalam api neraka. Kita semua diminta untuk selamat oleh Nabi Muhammad SAW. Ini cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Tapi apakah setelah Nabi Muhammad mengharap kita selamat, kita didoakan oleh Nabi Muhammad, kita diharapkan keselamatannya, kita dibimbing oleh Nabi Muhammad, apakah kita akan terus menyakiti Rasulullah SAW? Sekarang ketika manusia membaca salawat kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya fulan bin fulan mengucapkan salam kepadamu. Kemudian dibalas lagi salamnya oleh Nabi Muhammad. Bahkan ada satu keterangan, tu'rabu a'malukum fil usbu'i marratain, disodorkan amal-amal kalian seminggu 2 kali. In wajadtu khairan hamdulillah, ya Allah, ketika aku melihat umatku berbuat baik, aku bersyukur kepadamu ya Allah, alhamdulillah. Wa in wajadtu syarran, tapi ketika aku melihat umatku berbuat tidak baik, wastaghfirullah lakum ya Allah, ampuni dosa umatku ya Allah. Seminggu 2 kali Rasulullah menangis gara-gara kita, memohon ampun kepada Allah gara-gara kita.
Apakah kita akan terus-menerus menyakiti Rasulullah? Apakah kita akan terus-menerus membuat Rasulullah menangis gara-gara kelakuan kita? Apakah ini yang disebut kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad? Ayo, peringatan pada malam hari ini, buka diri kita, kembali kita kepada Allah, dan kembali kita kepada akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah sangat cinta kepada kita. Kalau ada orang berbangga kepada Nabi Muhammad, wajar. Nabi Muhammad manusia yang sempurna. Semua orang sedunia bangga kepada Nabi Muhammad, wajar. Tapi apakah kita sudah menjadi manusia yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad? Apakah Rasulullah sudah bangga kepada kita? Itu pertanyaan besar yang ada di diri kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini penting saya utarakan sekarang, karena akhir-akhir ini banyak di antara kita itu diadu domba, banyak di antara umat muslim dipecah belah. Ini bukan akhlaknya Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah mencaci orang. Pernah suatu ketika sering saya ceritakan, tapi saya ulang-ulang, tidak apa-apa, karena ini penting. Rasulullah SAW adalah manusia yang terkenal dengan izarnya, lebih peduli terhadap orang lain daripada kepentingannya pribadi. Suatu ketika dalam kondisi panas yang luar biasa, Rasulullah beserta sahabatnya merasakan haus. Datang satu orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW sambil membawa satu mangkuk anggur. Ya Rasulullah, ini anggur aku berikan buatmu. Ternyata dimakan oleh Rasulullah anggur ini. Dengan begitu nikmatnya anggur dinikmati oleh Rasulullah, sampai para sahabat bertanya-tanya, tumben ini Rasulullah, biasanya lebih kita didulukan. Kenapa itu Rasulullah menikmati anggur dalam kondisi haus, dinikmati sendiri, dan kita tidak diberikan anggur itu oleh Rasulullah? Dinikmati terus anggur itu sama Rasulullah, sampai orang Yahudi ini pergi meninggalkan kelompoknya baginda Nabi Muhammad. Ketika orang Yahudi ini sudah pergi, ada satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok tumben anggur engkau makan sendirian, sedang kita nggak dikasih, padahal kita dalam keadaan haus ya Rasulullah. Akhirnya baru anggur itu dibagikan kepada para sahabat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika anggur dimakan oleh para sahabat, ternyata para sahabat matanya merem semua. Ternyata asam anggur itu tidak enak rasanya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Andaikan anggur ini aku berikan kepada kalian tadi saat Yahudi masih ada di sini, aku khawatir ekspresi wajah kalian akan melukai hati orang Yahudi. Gimana coba? Orang Yahudi aja perasaannya masih dijaga oleh Rasulullah. Lah kita sesama muslim saling mencela. Kita yang katanya al-muslim akhul muslim saling mencemooh, saling mencaci, saling mengadu domba akhlak. Siapa ini? Sekarang orang di zaman sekarang, ayo berbondong-bondong pada ngaji, ayo berbondong-bondong nuntut ilmu, karena kita pun tidak tahu mana yang ulama. Sekarang ulama itu casing ulama gampang. Orang kalau sekedar pakai jubah, pakai gamis, pakai sorban, pakai udeng-udeng, pakai imamah, itu asal punya duit, tokonya ada yang jual, tinggal beli bisa. Tapi apakah dia ulama? Belum tentu. Mau imamahnya segede drum, sorban 10 meter dipakai semua, apakah dia ulama? Belum tentu. Bahkan orang alim apa pasti ulama? Belum tentu juga. Kalau hanya sekedar alim, sekedar pintar, itu siapapun bisa. Asal orang mau belajar, otaknya kuat, hafalannya kuat, dia bisa jadi orang alim, bisa jadi orang pintar. Tapi apakah dia ulama? Inna
wa yasyallah min ibadihi ulama. Siapa ulama? Orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misal ini bapak ibu semuanya akrab, saling gotong royong, saling toleransi, saling menghormati. Kemudian ada satu dai di sini ceramah. Ketika ceramah, wah, macam-macam. Pulang daripada berantem. Berarti ini orang segini banyaknya bermaksiat kepada Allah, berantem, saling membenci. Dan siapa yang jadi sebab berantem itu? Orang yang tadi ceramah itu tadi. Berarti apa? Ini dosa sekian banyak ditanggung sama dia yang ceramah ini. Berarti dia tidak takut dengan Allah Ta'ala. Apakah dia ulama? Bukan. Walaupun dia ahli dalil, hadisnya pinter, Qurannya pinter, tapi dia menghujat orang, mencaci orang, membuat perpecahan. Itu bukan ulama. Bisa dipahami? Jadi ini penting saya sampaikan, karena zaman sekarang ya Allah, umat Islam dipecah belah, dibenturkan Islam sama Islam. Jauh ditepuk tangan akhirnya itu berantem tuh. Kita nggak sadar diadu domba. Entah dalilnya apapun, orang punya mau dia bilang inna nahi mungkar. Ini kita harus menegakkan sesuatu yang hak. Ingat, orang punya niat baik harus